Hai guys, kali ini aku mau cerita tentang perjuangan skripsi aku sampai akhirnya aku frustasi parah. Aku waktu itu masih semangat-semangatnya tuh kan, waktu habis seminar proposal, karena ya aku udah ada gambarannya, aku tinggal ngelanjutin, tinggal bikin gitu apa yang udah aku rancang. Ya aku pikir bakal semudah itu, ternyata enggak. Kadang kitanya pengen cepat, tapi kendala itu pasti ada aja. Entah itu dari, aku kan bikin alat ya, entah itu dari komponen-komponen alatnya, entah itu dari pengiriman barangnya, karena komponennya ini rata-rata dijual online, gak ada di toko-toko offline yang ada di sini, jarang gitu. Terus setelah itu, oh ya aku mau spill sedikit. Ini apa namanya, waktu kejadian pas proposal itu kan aku udah nih bikin proposal dengan judul yang emang sederhana dan pakai tools yang mudah juga gitu. Tapi dosen aku bilang katanya udah ganti aja sama yang lebih besar, terus juga yang bisa untuk implementasi toolsnya, kalau bisa jangan pakai ini. Bikinnya tuh bikin sendiri gitu. Kalau yang tools ini kan udah ada template-nya. Ya udah akhirnya tuh dirubah total. Ada beberapa komponen yang dipakai juga. Awalnya kan bentuknya tuh prototype. Prototype itu semacam simulasi ya. Ya kayak ya kecilnya doang gitu, maksudnya barang kecilnya aja. Kalau implementasi kan barang yang bisa dipakai kan, dan itu lebih besar dan lebih banyak biaya juga. Udah tuh, terus harga-harga komponennya juga gak murah kan. Di situ pusing sih, bingung gitu, kayak aduh, sanggup gak ya nyelesain ini, karena terlalu berat gitu buat aku dari segi biaya, terus juga dari segi kemampuan. Karena jujur aja aku itu lebih banyak kuliah di online gara-gara pandemi dan jarang offline. Aku itu jarang banget praktikum. Tiba-tiba waktu pandemi udah berakhir, aku udah semester akhir nih, terus harus ngerjain skripsi kan, dan itu sidangnya offline. Wah, aku sama teman-teman seangkatan aku kayak oh my god, kok bisa kayak gini gitu. Kita kan belajarnya online dan kayak jarang banget praktikum, jadi kurang kurang memahami aja sih. Emang lebih enak kuliah offline, walaupun dia harus effort juga ke kampus gitu. Ya udahlah, jalanin aja, pasti terlewati kok gitu. Soalnya angkatan sebelum aku, mereka itu online, masih ada yang ujian online, wisuda online gitu. Terus pas angkatan aku disuruh offline lah. Wah, panik semua tuh, udah kayak aduh gimana. Pada akhirnya ya udah dikerjain aja. Aku juga ke kampus hampir setiap hari, kadang siang, kadang pagi, kadang sore. Pernah sore sampai malam cuman buat
benerin komponen alatnya. Kan aku dibantu juga tuh sama kakak senior. Jadinya ya udah, kita harus ngikutin jadwalnya dia juga gitu. Kalau misalkan dianya nggak bisa ngampus, ya gimana, pasti kitanya juga nggak bisa cepet kan selesainya, karena ya aku ilmuku masih kurang, belajarku juga nggak karuan kan waktu itu. Kayak jarang banget praktikum, tiba-tiba disuruh bikin alat untuk implementasi, dan selain bikin alat juga bikin aplikasi untuk monitoring si alatnya itu. Jadi 2 tuh, bikin alat sama aplikasi. Nah, stres banget sih. Tiap udah dari kampus gitu rasanya capek banget. Terus aku di rumah tuh biasanya makan udah gak teratur. Kadang cuman makan di kantin kampus doang. Tidur udah gak teratur juga, sering begadang. Nanti tiap udah ketiduran nih, pasti bangun dengan keadaan menyesal gitu, kayak kok lo tidur sih Din, kok lo tidur sih, kan ini belum selesai skripsinya. Kalau misalkan lo tiduran terus, ya kapan selesainya gitu. Jadi setiap kebangun, aku itu ngerjain lagi, ngetik lagi, selalu kayak gitu. Tidur gak pernah lama, 1 jam kebangun, 2 jam kebangun, gitu terus. Dan aku gak tahu kenapa ya, karena aku tuh sering banget kepikiran sama hal-hal yang belum aku selesaikan gitu. Misal aku udah ngerjain nih, terus udahlah niat untuk tidur gitu, pas aku meremin kepikiran lagi, gak bisa tidur lagi, kayak gitu. Sampai akhirnya aku frustasi, terus rambut aku rontok, dan aku memutuskan untuk potong rambut. Biasanya kan ibu aku ya yang motongin rambut aku, tapi di saat itu juga aku memutuskan untuk, wah ini kayaknya aku udah berlebihan deh, frustasinya udah berlebihan, ambisiusnya gitu. Kok lama-kelamaan aku kayak nyakitin diri aku sendiri ya gitu. Jadinya ya udah, aku potong rambut. Ya gitu, aku bolak-balik bawa alatnya dari kampus ke rumah. Terus juga pernah aku titipin sih di depan perpustakaan gitu. Perpustakaan kampus kan di lantai 4. Nah, si alatnya ini kan panjang ya, panjangnya itu 128 cm atau 1,28 meter, dan lebarnya 20 cm kalau nggak salah ya. Jadi tuh udah panjang, agak berat juga kan. Ya udah, nggak mungkin juga aku bawa terus-terusan bolak-balik dari rumah kampus 30 menit tuh lumayan banget gitu, apalagi harus dibawa bareng sama temen aku, karena motor aku kan bukan motor metik ya, jadinya susah gitu kalau misalkan dibawa sendiri. Sampai waktu itu aja Gojek gak mau, kecuali kayak Gokar gitu. Udah, habis itu tibalah saatnya aku sidang skripsi. Jadi itu H-2 sebelum sidang baru dikasih tahu. Itu aja aku di WA gitu sama temen aku, besok kamu sidang ya, di WA atau di DM ya, aku lupa juga, pokoknya dikasih tahu gitu. Ya udah tuh, akhirnya aku nanya sama temen aku, emang iya kamu tuh hari Jumat? Ya udah, ya makasih ya, aku gitu. Setelah itu ya udah tuh, ada temen aku juga yang nawarin kayak,
Ya udah, konsumsinya aku aja yang bawain gitu, kamu kan sendirian susah, lagian juga bawa alat kamu kan. Ya udah tuh,